Kak Ara, tahu nggak? Sekarang Mas Arsad jarang ke bengkel paman. Suatu ketika di sore hari, aku mendapat pesan dari Inaya. Kenapa? Nggak tahu. Sekarang dia banyak melamun. Oh, sebenarnya aku juga merasakan kesedihan karena sampai sekarang restu dari ibu tak kunjung kami kantongi. Mas Arsad seperti orang gila. Oh ya? Iya kak, jika di rumah Mas Arsad membaca buku, tapi bukunya tidak pernah dibalik-balik. Maksudnya, ternyata dia tidak membaca. Namun, apa? Jangan buat aku penasaran Ina ya. Maaf kak, ternyata dia hanya melihat wajah kakak yang ada di foto. Dan fotonya diselipkan di buku. Oh, iya kak, seperti orang gila berlama-lama memandangi wajah kakak. Aku tersenyum miris dan melihat ke samping kananku. Di ranjang tersebut, baju Mas Arsad masih setia di sana. Jika aku keluar kamar, aku kunci kamarku dan tak kuizinkan siapapun masuk ke dalam kamar, termasuk Bi Isa. Sudah dulu ya kak, ibu memanggilku. Iya Inaya. Aku sudah pasrah dengan keadaan kami. Aku pun selalu berdoa di setiap sholatku agar ibu dilunakkan hatinya dan mau menerimaku. Sebenarnya ada niat untuk mengunjungi ibu, namun Mas Arsad melarangnya. Mas Arsad lebih hafal mengenai karakter ibu, jadi aku mengikuti sarannya. Pagi ini ketika aku hendak ke rumah Isti untuk berkunjung ke rumahnya, aku dikejutkan dengan tamu tak diundang. Bi Isa memberitahukan kepadaku bahwa ada keluarga yang bertamu dan ingin bertemu denganku. Aku yang tadinya udah siap-siap meletakkan kembali tas kecilku di ranjang dan berjalan turun menuju ruang tamu. Bi, buatin minum ya. Baik non. Bi Isa langsung menuju dapur. Betapa terkejutnya aku, ternyata Heru dan anak istrinya berkunjung. Mas Heru, Assalamualaikum. Mereka berdua melihat ke arahku. Waalaikumsalam. Kirain siapa? Iya, Kamira. Ini ada pesan dari Arsad. Oh, dari Mas Arsad. Iya, kami kemarin pulang dan mampir ke rumah Arsad. Dia nitip ini. Heru mengendikkan dagunya ke istrinya sebagai isyarat agar Liana menyerahkan paper bag yang dibawanya kepadaku. Kami tidak tahu isinya. Liana ikut berbicara. Aku tersenyum. Makasih mas, mbak, kata Arsad. Dia sangat merindukanmu. Kamu yang sabar. Aku mengangguk. Biasanya jika kita ke sana, Bibi selalu curiga. Namun kemarin tidak kan sayang? Heru melihat ke arah istrinya. Ia tidak buara, ibunya diam saja, membiarkan kami mengobrol. Biasanya ibunya menguping, ikut duduk di samping Arsad. Liana menambahkan informasinya. Oh ya? Iya, sepertinya Bibi sudah mulai longgar peraturannya. Dan Arsad juga nggak didikte banget. Maksudnya tidak dilarang-larang. Aku ikut lega mendengar penjelasan Heru. Oh, alhamdulillah. Moga kalian bisa cepat bersama lagi. Doa Heru kepada kami. Amin. Makasih. Setelah kepergian Heru beserta anak istrinya, aku membuka paper bag tersebut dan ternyata isinya kotak musik yang dulu aku berikan ke Inaya agar disimpan oleh Mas Arsad. Kini kotak itu ada di hadapanku lagi. Kulihat ada secari kertas di dalamnya. Ku ambil dan ku baca. Ra, tolong simpan kembali di atas nakas kamar tidurmu. Semoga dia bisa menemani hari-harimu. Aku mencintaimu dan merindukanmu. Aku tersenyum dan membawa kotak musik tersebut ke kamar serta meletakkannya sesuai permintaan Mas Arsad. Ra, tunggu, kita masuknya bareng yang lain. Isti menarik tanganku agar aku tidak mendahulunya. Aku memandangnya dengan heran. Ia hanya tersenyum saja. Kulihat Ikang menghampiri kami setelah memarkirkan mobilnya. Jika berwisata atau jalan-jalan, aku selalu naik mobil mereka. Dari rumah, aku mengendarai mobilku sendiri menuju rumah mereka. Dan dari sana kita berangkat bertiga memakai mobil Ikang. Yuk, Ikang sudah di sini. Aku sudah gak sabar ingin masuk melihat hewan-hewan. Bentar, Ikang ikut melarangku.
Siapa lagi sih yang ditungguin? Aku sedikit sewot kulihat Ikang memeriksa gawainya. Kalian di sini saja, aku mau beli tiketnya. Perintah Ikang kepada kami. Isti mengiyakan dengan tersenyum padaku. Aku hanya diam saja, sedikit kesal. Kenapa juga kita harus menunggu di sini? Mana panas lagi? Kenapa nggak sama-sama ke pintu gerbang dan menunggu di depannya? Sedang Ikang yang beli tiketnya. Aku menggerutu di dalam hati. Tak berapa lama datanglah sepasang kasih menghampiri kami. Mereka tersenyum pada kami. Hai kalian. Yuli melambaikan tangannya ke kami. Aku tersenyum pada Yuli dan Bondan. Kualihkan pandangan ke Isti. Dia tersenyum padaku. Surprise. Tunggu satu lagi, Rah. Siapa? Johan dan anak istrinya. Oh, jadi hari ini kita semua bareng-bareng. Isti mengangguk. Semalam Ikang menghubungi mereka dan mereka setuju. Kita sengaja tidak memberitahukan kepadamu. Hitung-hitung surprise buatmu. Kapan lagi kita bisa ada waktu bersama begini? Aku tersenyum senang. Makasih Is, kamu memang temanku. Kupeluk Isti dari samping karena dia menghadap Yuli. Aku pengen dipeluk juga, Bu Ara. Ku tahu Yuli hanya bercanda, namun aku mengejutkannya dengan memeluknya. Sontak Yuli kaget dan terdiam. Bu Ara, aku hanya bercanda, tapi beneran dipeluk hingga membuatku mau nangis. Ku lepaskan pelukanku. Bondan hanya cengengesan saja melihat wajah Yuli yang mellow. Ikang datang bersamaan dengan keluarga Johan. Oke, tiket sudah terbeli dan semua juga sudah kumpul. Langsung aja, yuk masuk. Kami mengikuti Ikang yang berada di depan. Kulihat istri Johan membawa tas berisi bekal makanan, sedang Bondan membawa tikar lipat. Sesampainya di pintu gerbang, Ikang memberikan tiketnya ke petugas jaga dan petugas menghitung tiket sesuai orangnya. Kami pun akhirnya berkeliling menikmati suasana di dalam kebun binatang. Aku begitu senang. Baru kali ini aku berkunjung ke sini setelah sekian lama dulu waktu kuliah bersama Ikang dan Isti. Aku mencoba naik gajah dan berkeliling. Aku seperti anak kecil saja yang sangat bahagia. Banyak hewan di sana. Ada burung, jerapah, monyet, rusa, buaya, komodo, macan, dan sebagainya. Tak terasa waktu sudah siang. Kami mencari tempat untuk beristirahat. Di sana sudah banyak orang yang berkumpul duduk dengan keluarganya masing-masing. Setelah mendapatkan tempat yang sesuai, Bondan menghamparkan tikarnya dibantu Ikang. Kami semua duduk dan istri Johan membuka makanan yang ia bawa. Bu Ara, semuanya mari mencicipi makanan yang dimasak istriku. Johan mempersilahkan kami makan. Kita semua makan bersama dengan nikmatnya. Setelah beristirahat, kami merapikan bawaan dan melanjutkan kembali perjalanan berkeliling kebun binatang hingga tak terasa pintu keluar sudah di depan mata. Is, aku mengacungkan jempolku ke Isti yang berada di sampingku. Makasih semuanya mau jalan-jalan bareng aku. Sama-sama Bu Ara, kita juga senang kok bisa kesini. Iya kan Yul? Bondan melirik Yuli. Iya Bu Ara, top pokoknya. Kapan-kapan kita bareng lagi, kemana gitu? Gimana semuanya? Oke, ide Yuli gak ada salahnya dicoba. Setuju kan mah? Johan meminta persetujuan istrinya. Saya setuju aja Pak, asal anak-anak senang. Asik, kita jalan-jalan lagi ya mah? Anak sulung Johan berteriak dengan riang gembira. Bukan sekarang sayang, sekarang kita mau pulang. Nanti kapan-kapan lagi. Johan memberikan penjelasan ke anaknya. Kenapa sekarang kita nggak main ke taman bermain saja? Mumpung masih siang, belum sore. Gimana? Isti memberikan idenya dan mengalihkan pandangannya ke kita satu persatu. Oke, keputusan ada di Bu Ara. Ikang menginginkan, aku yang memutuskan setelah melihat semuanya saling pandang dan bingung. Baiklah, jika kalian tidak capek, kita lanjut ke sana. Gimana? Oke, yes. Semua ternyata setuju. Akhirnya kita memutuskan ke taman bermain. Tapi kita istirahat dulu, sholat zuhur terlebih dahulu. Ya Bu Ara,
Kami pun pergi dari kebun binatang dan menaiki mobil masing-masing. Sepanjang jalan menuju taman bermain, Ikang melihat ke kanan kiri jalan untuk mencari masjid agar kita bisa menunaikan sholat karena sudah masuk waktu sholat zuhur. Sambil merapikan khimar di pojokan masjid, kami para perempuan bersantai. Ra, bagaimana perkembangan kalian? Masihkah Arsad tidak diizinkan ibunya? Aku hanya mengangguk mendengar pertanyaan Isti. Padahal Bu Ara, ini sudah 2 bulan lebih ya. Istri Johan ikut nimbrung. Iya teh, aku sih sudah pasrah saja. Capek kalau dipikirkan. Aku memanggil istri Johan Teteh karena umurnya lebih tua 2 tahun dariku. Terus Bu Ara emang gak kangen apa sama Arsad? Yuli sedikit ragu-ragu menyampaikan unek-uneknya. Takut aku marah. Lebih tepatnya takut aku sedih. Aku tersenyum mendengarnya. Kalau kangen, pastilah Yul. Aku sangat kangen sama Mas Arsad. Tapi mau gimana lagi? Aku mengendikan bahuku. Sabar Bu Ara, istri Johan yang di samping kiriku mengelus-ngelus lembut punggungku. Ada perasaan tenang dan nyaman terasa sampai di lubuk hatiku. Makasih semuanya. Setelah istirahat di masjid, kita pun melanjutkan perjalanan menuju taman bermain. Aku bersyukur punya teman seperti mereka yang selalu menghiburku. Tidak bisa kubayangkan aku bakal weekend sendirian jika mereka tidak menemaniku. Meskipun tidak tiap minggu, tapi ada saja ide mereka yang membuatku jadi tidak kesepian. Ya Allah, terima kasih. Alhamdulillah, hamba dikasih teman yang baik seperti mereka. Sesampai di taman bermain, kulihat wajah anak-anak Johan begitu senang. Tak jauh beda denganku. Entah kenapa aku ingin menaiki wahana yang sudah disediakan di sini. Aku ingin naik roller coaster, tapi Isti nggak boleh ikut. Iya, aku tahu kok. Tenang sayang, aku akan menemanimu, janji Ikang ke Isti. Yuli dan Bondan tersenyum. Kami menuju ke tempat pembelian tiket roller coaster dan mengantri naik di sana. Semua wajah terlihat senang. Satu persatu arena bermain kita kunjungi sampai tak terasa waktu berlalu begitu cepat. Akhirnya kami menyudahi petualangan kita hari ini di taman bermain, dan kita pun mencari tempat makan untuk mengisi energi di tubuh kita. Setelahnya kita pulang ke rumah masing-masing. Jam menunjukkan pukul 15 ketika sampai di rumah Isti. Aku istirahat sebentar dan melaksanakan sholat asar. Setelahnya aku pamit pulang. Ingin segera aku sampai di rumah agar bisa merebahkan tubuh ini di kasur karena badan sudah terasa pegal-pegal. Sebelum ke kamarku, di tangga aku bertemu Bi Isah yang menawariku makan. Namun aku tolak karena baru saja makan dan masih kenyang. Aku pamit ke Bi Isah untuk ke kamar dan ingin istirahat, jangan diganggu. Kubuka pintu kamar dan aku langsung menuju ke kamar lemari mencari handuk yang masih bersih. Setelah dapat, aku segera ke kamar mandi untuk membersihkan tubuh ini dari keringat. Betapa segarnya tubuh ini diguyur air dari shower. Setelah selesai, aku hanya memakai handuk dan langsung menuju kamar lemari, lalu berganti baju gamis sederhana dan kerudung bergo menutup dada. Enaknya habis ini istirahat di ranjang, aku bergumam sendiri. Setelah itu aku keluar dan berhenti di depan pintu kamar lemari karena hidungku mencium semerbak aroma bunga melati yang sangat menusuk hidung. Aromanya dari balkon kah? Aku pun melangkah menuju ke sana. Namun baru beberapa langkah, netra ini sekilas melihat sesuatu berwarna di atas ranjang. Segera kualihkan pandangan ini ke sana. Subhanallah, lirih aku bersuara dengan tidak percaya. Di atas ranjang telah bertaburan bunga melati dan mawar. Aku berjalan mendekati ranjang dengan ragu-ragu. Aneh,
Pantas saja aromanya begitu dekat. Siapa yang menaburi bunga melati dan mawar keranjang ini? Aku berbicara sendiri, tidak percaya dengan penglihatanku. Kalau bisa, tidak mungkin, tapi bisa saja. Tapi untuk apa? Oh ya, bukankah kamar ini aku kunci? Dan kuncinya ku bawa, tapi kenapa bisa dibuka? Terus baju Mas Arsad yang ada di atas ranjang kemana? Aku masih saja berdiri mematung, bingung dengan pertanyaan dari hatiku sendiri. Aku berbalik dan melangkah menuju pintu, ingin menanyakan hal tersebut ke Bi Isa. Namun langkah ini terhenti ketika mendengar suara aku. Suara yang sangat kukenal dan sangat kurindukan. Benarkah ini? Aku berbalik dan betapa terkejutnya aku melihat siapa yang sudah berdiri di samping ranjang. Padahal tadi dia tidak di sana. Mas Arsad? Gak mungkin. Gak mungkin. Mataku salah. Aku mengedip-ngedipkan mata ini dan menguceknya berkali-kali. Aku takut ini hanya halusinasi diriku karena sangat merindukan Mas Arsad. Tapi dia masih saja berdiri di depanku dengan tersenyum manis ke arahku. Aku pun membalas senyum cowok tampan yang telah membuatku jatuh cinta tersebut. Tidak, Ara sayang, kamu tidak salah. Kamu juga tidak sedang mimpi. Benar, ini aku, masmu, kini ada di depanmu. Dengan tetap tersenyum, aku masih saja ragu dan belum percaya. Namun ketika melihat Mas Arsad membentangkan tangannya, aku langsung berlari ke pelukannya. Aku menitikkan air mata. Mas Arsad. Iya sayang, I miss you Ara. Kami pun berpelukan lama. Kurenggangkan pelukanku dan kutatap matanya. Sudah lama datangnya. Mas Arsad tersenyum dan kami saling berpandangan. Tak selama aku menunggu restu Ibu Ra, cuma 7 jam saja. Apa? Berarti Mas Arsad dari pagi di sini? Ku lepaskan pelukanku dan tanganku berada di dada bidang Mas Arsad. Tangan Mas Arsad tetap berada di pinggangku, memelukku. Iya sayang, tapi kamunya tidak ada di rumah. Maka aku inisiatif menunggumu saja. Kenapa tidak nelpon aku? Biar aku. Telunjuk Mas Arsad sudah berada di bibir ini dan terpaksa aku berhenti bicara. Ra, aku ingin panen. Maksudnya Mas? Panen apa? Aku bingung. Kulihat Mas Arsad tersenyum dan netranya melirik keranjang yang sudah dipenuhi bunga mawar dan melati di atasnya. Oh, bukannya bunga mawar dan melatinya sudah Mas Arsad panen? Sekali lagi Mas Arsad tersenyum, yang mana senyumannya membuatku bingung. Iya sayang, di atasnya sudah aku taburkan bunga mawar dan melati. Tapi aku ingin panen satu lagi. Kamu mau tahu? Aku mengangguk. Masih ingat 2 baris puisiku? Kau bagikan bunga mawar berduri. Kau sungguh sangat cantik. Jadi Ara sayang, sekarang aku ingin panen bunga mawar berduri nan cantik. Entah kenapa dadaku bergemuruh. Aku tersipu malu dan menunduk. Mas Arsad memegang daguku dengan mesra dan pelan. Mata kita pun bertemu. Kita berdua memejamkan mata. Sayang, aku ingin panen. Mas Arsad, aku milikmu. Sayang bangun, sudah mau maghrib. Suara Mas Arsad pelan berbisik di telingaku. Ku buka mata ini dengan malas. Ku melihat wajah Mas Arsad yang teduh dan menawan. Aku tersenyum padanya. Mas Arsad membalasnya dan mencium keningku. Ra, ternyata kalung kita sama. Aku menatap Mas Arsad tidak percaya. Aku melihat di lehernya menggantung sebuah kalung dengan separuh liontin. Spontan aku langsung membuka selimut ini dan melihat kalungku masih ada di leherku. Aku memegang liontin yang menempel di dadaku. Tak kubayangkan ternyata kalung couple satunya dipakai Mas Arsad. Berarti selama ini kita selalu memakai kalung couple itu kemana-mana. Oh, Mas Arsad ternyata dia jodohku. Mas, ini kalungku. Berarti selama ini kalung itu ada pada aku. Memandang Mas Arsad yang terdiam dengan netra yang fokus melihat sesuatu. Aku langsung terdiam memandangnya.
Mas Arsad mengalihkan pandangannya kepadaku dan berkedip dengan tersenyum genit. Aku hanya bisa menggigit bibir ini dan memejamkan mata pasrah ketika Mas Arsad mendekatkan kepalanya. Kami melaksanakan sholat maghrib berjamaah, setelah itu mengaji bersama. Aku begitu bahagia, belum pernah aku merasakan hal seperti ini. Wajah Mas Arsad pun memancarkan kebahagiaan. Sayang, alhamdulillah kita akhirnya bersatu. Alhamdulillah mas. Mas Arsad memegang bahuku dan menariknya pelan. Aku yang masih memakai mukena akhirnya berada di pelukannya. Mas Arsad memutar tubuhku dan memelukku dari belakang. Aku bersandar padanya. Ibu akhirnya memberikan izin nyarah. Ibu tak tega melihat anak lelakinya stres. Aku mogok kerja, hanya di rumah saja, makan, tidur, sholat, dan melihat fotomu. Begitu terus setiap hari, hingga akhirnya ibu benar-benar menyerah. Oh, begitu? Aku seperti orang gila kan, Ra? Tapi kamu juga sama. Apaan sih mas? Mas Arsa tersenyum dan aku tersipu malu karena memang apa yang dikatakan Mas Arsad benar. Aku meletakkan baju Mas Arsad di ranjang untuk menemaniku tidur setiap malam seperti orang gila saja. Begitulah sayang, kita hanya merindu. Besok kita ketemu ibu. Beliau ingin berjumpa denganmu. Aku hanya mengangguk dan berpaling menghadap Mas Arsad. Mas, ada apa? Malam ini kita ke rumah papa yuk. Mas Arsad hanya tersenyum. Aku memandangnya tajam, meminta jawaban dia, dan aku sedikit cemberut karena tak kunjung dijawab. Besok saja ke rumah papa, setelah dari rumah ibu. Sekalian kita malamnya nginep di rumah papa. Nanti aku hubungi Mas Ari dan Kak Diana agar ke rumah papa. Oke? Aku mengangguk. Sayang, sekalian kita bicarakan dengan mereka mengenai resepsi pernikahan kita. Boleh kan? Gimana? Aku memandang takjub ke Mas Arsad. Dia begitu perfect. Aku sungguh terhipnotis dengannya. Kenapa? Aku ganteng? Mas Arsad menowel hidungku lalu berbisik di telingaku. Malam ini aku hanya ingin bersamamu. Aku menundukkan kepala dan tersipu malu. Yuk kita makan, sudah lapar nih. Bi Isa sudah menyiapkan makanan kesukaan kita. Setelah aku merapikan mukena dan sajadah, Mas Arsad menggandengku menuruni tangga menuju ke lantai bawah. 6 tahun kemudian, semua orang sudah berkumpul di ruang tamu. Papa, Mama Putri, Joga, Mas Ari, Kak Diana, si kembar, Nisa dan Nita yang sudah berumur 9 tahun, Bi Isa, Inaya, dan Paman Hasan sekeluarganya. Mereka menunggu kami. Aku yang menggandeng kedua anak kembarku di kiri dan kananku, Rafa Arsha Ahmad Pratama dan Raffi Arsha Ahmad Pratama, menuruni tangga menuju ruang tamu. Kami bertiga memakai baju putih bersih, warna baju yang sangat disukai Mas Arsad, putih. Kalian sudah siap? Papa menanyakan kesiapan kami. Aku mengangguk. Papa mendekati Rafa dan Raffi serta memeluk mereka satu persatu. Kalian senang? Iya, Opa. Kita akan bertemu Papa kan, Opa? Papa mengangguk mendengar pertanyaan dari Rafa. Papa langsung menggendong Rafa dan Mas Ari menggendong Raffi. Aku mengikuti di belakang mereka berjalan menuju mobil yang sudah terparkir di teras. Aku naik mobil dengan kedua putraku dan Inaya duduk di samping supir, Pak Kardi. Papa naik mobilnya sendiri dengan Mama, Yoga, dan Mi Isa. Sedang Mas Ari bersama Kak Diana dan anak-anaknya. Paman Hasan naik mobil sendiri beserta anak dan istrinya. Keempat mobil yang kami naiki berjalan beriringan. Aku tersenyum memandang bunga mawar dan melati yang berada di keranjang bunga di samping kiriku. Mas Arsad, kami akan ke tempatmu. Tunggu ya, batinku. Sesampainya di suatu tempat yang luas, di sanalah tempat peristirahatan terakhir keluarga kami. Di sana sudah berdiri menunggu kami di dekat mobil mereka, keluarga besar Tania, ayah, bunda, Firman, Tania, dan kedua anaknya hari ini
ikut mengunjungi Mas Arsad. Kami semua keluar dari mobil dan bersama-sama keluarga Tania kami berjalan menuju pemakaman keluarga. Ya, Mas Arsad telah pergi selamanya setahun yang lalu. Mas Arsad telah mendahuluiku dan bertemu dengan Mama. Masih segar diingatanku ketika malam itu setahun yang lalu saat kami tidur berempat dalam satu ranjang dan jam 2 dini hari ada telepon masuk dari Inaya bahwa ibu sudah gak kuat lagi, kritis. Ibu yang dalam perjalanan ke rumah sakit bersama Paman dan Inaya menelpon agar Mas Arsad segera ke rumah sakit. Mas Arsad panik dan minta izinku. Mas, apa aku hubungi Pak Kardi agar segera datang ke rumah biar beliau yang mengemudikannya? Jangan Rah, beliau izin pulang menginap di rumahnya karena ada keperluan. Tapi Mas Arsad baru tidur sebentar, takutnya ngantuk. Aku was-was, takut kenapa-napa. Mas Arsad yang lagi bersiap-siap berhenti dan memandangku sebentar, kemudian tersenyum, lalu mendekatiku dan memelukku serta mencium pipiku dengan cepat. Jangan khawatir. Aku hanya diam saja dan melihat Mas Arsad melangkah kembali untuk bersiap-siap memakai jaketnya. Hati-hati Mas. Iya sayang, aku tahu, aku akan hati-hati. Apa aku ikut? Jangan, Rafa dan Raffi masih tidur, jaga mereka untukku. Aku yang awalnya tidak ingin melepas kepergian Mas Arsad akhirnya terpaksa memberikan izinnya. Aku takut Mas Arsad tidak bisa bertemu ibu untuk terakhir kalinya. Padahal 3 hari yang lalu dia sudah ketemu ibu dan beliau sudah sehat kembali. Entah kenapa ibu sakit lagi. Aku melihat Mas Arsad mencium Rafa dan Raffi cukup lama. Dia tersenyum kepada anaknya dan merapikan selimut mereka. Lalu berjalan menghampiriku dan menggenggam tanganku. Antar aku ke mobil ya, sambil tersenyum manis kepadaku. Aku mengangguk. Sepanjang di tangga, aku memegang lengan kiri Mas Arsad dan dia memegang erat tanganku dengan tangan kanannya. Kami saling bertatapan mata. Dia memandangku dengan tersenyum senang. Wajahnya berbinar. Aku pun membalas senyumannya. Kami menuruni tangga seperti saat pernikahan pertama kali. Saat aku memegang lengan papa, namun kini yang kupegang adalah lengan Mas Arsad, suamiku tercinta. Sesampainya di mobil, kami berdiri. Mas Arsad menghadap diri ini. Kami berhadapan. Dia tersenyum kembali dan tiba-tiba menciumku. Lama kita berdiri seperti itu dan Mas Arsad mengakhirinya. Lalu dia memasuki mobil. Aku hanya bisa tersenyum dan memegang bibir ini. Kaca mobil terbuka dan Mas Arsad terlihat tersenyum. Ara sayang, aku sangat mencintaimu. Jaga anak-anak untukku. Aku tersenyum dan mengangguk. Dia mengacak-ngacak pucuk rambutku yang sedang tidak memakai kerudung. Dan mobil pun mundur kemudian berjalan maju. Aku melambaikan tangan, namun mobil berhenti dan mundur kembali. Aku heran, ada apa lagi? Sayang, ada yang kurang. Aku sedikit berlari mendekati Mas Arsad dan sedikit menunduk agar kepala ini sejajar dengan Mas Arsad yang sedang duduk di kemudi. Apa? Apa yang kurang? Mencium keningmu. Aku melotot tak percaya. Mas, jangan bercanda. Beneran sayang, aku ingin mencium keningmu. Mas Arsad membuka pintu mobil dan keluar, kemudian langsung berdiri, lalu memelukku, mencium kening ini. Dek! Ada perasaan aneh di hatiku, tapi segera aku tepis. Aku tidak ingin punya pikiran yang negatif. Aku begitu senang dan bahagia bisa mencintaimu dan menjadi suamimu. Aku pun sama, Mas. Aku pergi. Aku salim ke Mas Arsad dan dia masuk kembali ke mobil serta menutup pintunya. Hati-hati Mas. Love you forever Mas Arsad meletakkan tangan kanannya di bibirnya dan menciumnya lalu meniupkannya ke aku. Aku tersenyum senang. Wajah Mas Arsad begitu berseri seperti bercahaya.
Mobil pun melaju ke pintu gerbang. Aku masih saja berdiri dan melambaikan tangan sampai mobil tak terlihat kembali. Aku tahu Mas Arsad juga pasti melihatku dari kaca spion sampai mobilnya berbelok tak terlihat olehku karena itu sudah menjadi kebiasaannya. Aku masuk kembali ke kamar dan berusaha untuk tidur, namun entah kenapa sepertinya aku tidak bisa tidur. Hatiku masih saja memikirkan Mas Arsad. Ada perasaan khawatir hadir di sana. Aku berdoa moga Mas Arsad tidak kenapa-napa meskipun aku tahu pasti dia sangat mengantuk karena baru sejam dia tidur. Ada urusan kantor yang menyita waktunya. Sejak resmi menjadi menantu papa, pekerjaan Mas Arsa tambah banyak. Dia sering membantu papa dalam segala hal bersama Mas Ari. Aku tetap tidak bisa memejamkan mata ini hingga setelah sholat subuh ada telepon dari gawe Mas Arsad. Namun ketika ku angkat, yang menjawabnya adalah polisi. Betapa terkejutnya aku ketika bapak polisi tersebut memberitahukan bahwa 1 jam yang lalu Mas Arsad kecelakaan dan sekarang jenazahnya ada di rumah sakit. Gawai langsung terlepas jatuh. Aku tidak bisa menopang tubuh ini lagi. Tubuhku sempoyongan. Kepalaku tiba-tiba pusing. Seketika kakiku gemetar dan luruh. Aku bersimpuh. Aku menangis terseduh-seduh. Sesampainya di depan makam Mas Arsad yang berada di sebelah kiri Mama, kami semua mengelilingi makam Mas Arsad, menaburkan bunga yang telah kami persiapkan. Rafa dan Raffi berada di samping kiriku. Mas, hari ini 1 tahun sudah engkau pergi meninggalkan kami. Hari ini kita semua datang bareng-bareng untuk bertemu denganmu. Ini Rafa dan Raffi, mereka sebulan lagi akan masuk TK. Iya mas, masuk TK kecil. Kamu senang kan mas? Mereka akan bersekolah di tempat yang Mas Arsad inginkan. Aku akan mendidik mereka. Papa, Rafa sayang papa. Iya pa, Raffi juga sayang papa. Tak terasa bulir air mata menembus mataku dan berjalan pelan di pipiku. Aku segera mengelap mata ini, takut Rafa dan Raffi melihatnya karena aku tidak ingin mereka berdua melihatku bersedih. Mas Arsa, terima kasih selama 5 tahun sudah membersamaiku. Aku begitu senang. Kamu memanjakanku selama itu. Kamu juga membimbing diri ini. Bersama anak-anak kau ciptakan keluarga yang harmonis. Aku sangat senang dan bahagia menjadi istrimu, Mas. Engkau sungguh lelaki yang baik, penyabar, berhati lembut, dan penuh kasih sayang. Engkau memberitahukan kepadaku arti kehidupan yang sebenarnya. Aku sungguh benar-benar beruntung bisa menikah denganmu. Besok kita akan mengunjungi makam ibu. Ibu pergi sehari setelah kepergianmu, Mas. Inaya dan Paman hari ini juga datang ke sini. Mas Arsad, aku berjanji akan mendidik anak kita agar menjadi anak yang baik sepertimu. Dan ketahuilah, meski banyak lelaki yang ingin melamarku semeninggalmu, aku tidak akan menikah lagi dengan pria manapun karena aku ingin tetap menjadi istrimu hingga akhir hayatku. Bahkan aku ingin tetap menjadi istrimu di surga nanti. Mas Arsad, tunggu aku. Selesai, tamat. Terima kasih semuanya sudah mengikuti novel ini hingga selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan nantikan karya-karya Sita selanjutnya.